warga nggak pernah diajak untuk bisa membangun preventif dan promotif di lingkungannya, padahal itu sangat penting gitu. Nah, ini terbukti ketika pandemi COVID berlangsung di Indonesia, semua pucar kacir. Baru pertama kali kantor PWNU dijadikan tempat pemulasaran jenazah gitu ya. Tapi karena situasinya darurat waktu itu, keluarga juga menyetujui, bahkan sangat bersyukur karena bisa ditangani dengan cepat, lalu dia bisa mendampingi dari awal sampai akhir dengan standar yang ketat, baik dari sisi medis maupun dari sisi fikih atau sisi syariat Islamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sehat pemirsa Tempo. Pandemi ini tidak memandang agama apapun, status ekonomi apapun, budaya apapun, semua mengalaminya. Pandemi telah menjadi musuh bersama, melewati batas-batas perbedaan. Nilai-nilai agama dan budaya gotong royong di masyarakat Indonesia telah melahirkan solidaritas pada sesama. Warga saling tolong-menolong, bahu-membahu sesama, dan mereka memberikan bantuan kepada orang-orang yang menjadi korban COVID-19. Di banyak daerah, warga berlomba-lomba, ada yang menyiapkan makanan, warga di daerah Bolemo, Sulawesi Selatan misalnya, sejak awal pandemi mereka mengumpulkan hasil pertanian untuk dibagikan kepada para penderita. Di Yogyakarta juga di daerah lainnya, solidaritas juga ditunjukkan dengan mengurus jenazah dan menyiapkan oksigen. Beberapa tokoh terkenal juga ada yang menyulap mobil mewahnya menjadi kendaraan penjemput pasien COVID-19. Apa saja upaya para relawan COVID-19 untuk menolong sesama dan bagaimana mereka bisa memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat di tengah pagebluk ini? Bersama saya, Burhan Solihin, inilah kabar pandemi, solidaritas di tengah pandemi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Telah bergabung bersama kami beberapa narasumber, diantaranya adalah Bapak Agung Nugroho, beliau adalah relawan kesehatan Indonesia. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Mas. Kemudian juga telah bergabung dengan kami Bapak Khotimul, Bapak Afif Amrullah, beliau adalah pengurus Lazis NU Jawa Timur. Selamat siang Mas Burhan. Selamat siang semuanya. Baik, langsung saja kita berdiskusi hari ini. Yang pertama saya akan berdiskusi dengan Pak Agung Nugroho dari Relawan Kesehatan Indonesia. Pak Agung, apa yang sudah dilakukan Relawan Kesehatan Indonesia ini selama pandemi? Mungkin boleh diceritakan secara singkat, dan bagaimana itu bisa menjadi satu oase yang bisa membantu warga di masa pandemi. Iya, jadi sejak pandemi ini mewabah, kita memang fokus dalam persoalan COVID, bukan hanya pada persoalan bantuan, tapi juga bagaimana juga menjembatani agar yang namanya warga itu bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan di rumah sakit, karena kita tahu sejak pandemi rumah sakit crowded, ya, stuck dan tidak bisa menampung jumlah pasien yang terpapar COVID gitu. Nah, namun kita berkoordinasi dengan dinas-dinas kesehatan untuk bisa memaksimalkan agar yang namanya warga bisa tetap terlayani, terutama mereka yang terpapar COVID. Nah, selain persoalan pelayanan kesehatan, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu warga yang terdampak pandemi, baik mereka yang terpapar maupun yang tidak terpapar. Sejak Maret 2020, sejak pandemi ini muncul di Indonesia dan mengalami peningkatan angka positif, kami melakukan kegiatan-kegiatan sosial, diantaranya pembagian masker, terus pembagian makan untuk manula. Waktu itu karena manula tidak tersentuh lansia. Waktu itu awal pandemi lansia sama sekali tidak tersentuh oleh pemerintah. Kita melakukan pembagian makanan bergizi untuk lansia dan anak-anak.
terus kita juga membagikan hand sanitizer, dan kita melakukan sosialisasi. Semua kader rekan turun ke RT-nya masing-masing di mana dia tinggal untuk mensosialisasikan tentang bahaya dari COVID dan bagaimana menghindari agar tidak terpapar terkait dengan prokes. Kita terus melakukan kampanye mulai dari pembagian leaflet, pembagian masker, hand sanitizer, melakukan contoh bagaimana mencuci tangan dengan baik, terus tidak berkerumun segala macamnya. Kita lakukan itu di RT masing-masing di setiap anggota gitu. Nah, memang ini jumlah relawannya ada berapa ya, Pak Agung, dan berapa luas cakupan teman-teman di relawan kesehatan Indonesia ini, daerah mana aja? Iya, kita ada di 29 provinsi total yang ada berdiri di Indonesia itu dengan 127 kota dan kabupaten gitu. Nah, itu semua teman-teman melakukan kampanye di RT-nya masing-masing, dan tercatat itu ada sekitar 12.000 kader yang aktif untuk melakukan sosialisasi tentang COVID dan sosialisasi tentang prokes gitu. Dan sebagian besar mereka melakukannya dengan pro bono atau tidak dibayar, tapi berdasarkan keinginan sendiri gitu ya? Iya. Karena memang kita sejak awal berdiri memang relawan kesehatan Indonesia, kita bekerja tanpa pamrih ya, artinya kita memang ingin melakukan kegiatan yang untuk membantu sesama gitu kan. Maka kegiatan ini memang tidak berbayar gitu. Semua dilakukan tanpa pamrih, teman-teman melakukan sesuai dengan kesadaran bahwa ya inilah yang harus kita lakukan bersama-sama. Karena gini Mas, sebenarnya kan di Indonesia itu modal sosialnya sudah ada itu untuk melakukan kegiatan aktivitas yang pro bono tadi gitu. Kita lihat aja kalau kebakaran atau banjir itu orang udah otomatis bikin posko. Orang sudah otomatis bikin posko dan mengorganisir diri. Siapa yang melakukan evakuasi, siapa yang melakukan logistik, mencari logistik dan segala macam. Nah, cuma memang pemerintah kita kurang tanggap terhadap modal sosial yang sudah tumbuh di masyarakat ini untuk bisa di-manage, sehingga yang namanya COVID itu nggak bisa dilakukan hanya sebatas top down gitu. Dia harus bisa memberdayakan kekuatan-kekuatan, memberdayakan aktivitas sosial yang tumbuh dan lahir di masyarakat untuk menjadi sebuah gerbong yang panjang agar COVID ini bisa cepat terselesaikan gitu. Nah, ini menarik nih, tadi modal sosial di masyarakat kita ini sudah ada kan, sudah kuat. Nah, tapi pertanyaannya kalau musibah-musibah pendek seperti kebakaran dan segala macam itu kan mungkin bantuannya relatif pendek dan segala. Tapi ini COVID pandemi ini sudah hampir 2 tahun Mas Agung kan gitu kan. Tentu ada orang-orang yang terus bekerja. Nah, bagaimana mereka meninggalkan pekerjaan sehari-harinya atau mengatur waktunya? Iya, jadi kalau di kita itu bekerja sosialnya menggunakan waktu luang yang kita miliki gitu. Tidak harus full time karena kita tidak dibayar, maka kita menggunakan waktu luang yang kita miliki setelah kita gunakan untuk keluarga, dan sisanya baru kita gunakan untuk aktivitas sosial itu Mas gitu. Jadi kalau Pak Agung atau teman-teman sendiri bagaimana misalnya mengatur waktu antara waktu untuk waktu sosial dengan waktu untuk pribadi atau bekerja? Iya, kita berkomitmen sehari itu minimal 3-4 jam lah kita sisihkan untuk aktivitas sosial itu. Gitu. Apalagi kita memang dari awal berdiri tugasnya adalah mendampingi warga yang kesulitan di rumah sakit, gitu. Mulai dari persoalan tidak mendapat kamar, tidak mendapat obat, nggak punya biaya untuk berobat, atau terjebak dalam sistem administrasi birokrasi rumah sakit, dia nggak punya biaya, tapi sudah ada di rumah sakit gitu. Nah itu kita yang dampingi dan kita coba selesaikan persoalannya itu. Oke, tahan dulu penjelasannya Mas Agung.
kita akan beranjak berdiskusi dengan Mas Afif Amrullah. Beliau adalah pengurus Lembaga Amil Zakat dan Infak Sedekah NU atau LAZIS NU Jawa Timur. Mas Afif, boleh diceritakan apa saja yang sudah dilakukan LAZIS NU dan Mas Afif serta kawan-kawan di NU di Jawa Timur maupun di Indonesia secara keseluruhan? Terima kasih Mas Burhan. Saya akan mulai dari yang makro dulu ya. Jadi NU ini adalah ormas Islam yang sebagaimana kita tahu strukturnya itu lengkap, mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai desa. Nah, jumlahnya tentu ya mengikuti berapa jumlah lembaga desa yang ada di Indonesia ini, maka di situ ada selalu ada pengurus NU. Semisal di Jawa Timur ini terdiri dari 38 kabupaten kota. Maka di 38 kabupaten kota itu sudah pasti ada pengurus NU-nya dengan nama pengurus cabang gitu ya. Dan begitu juga di level kecamatan maupun desa, hampir semuanya selalu ada pengurus NU. Di sisi yang lain, NU sendiri juga punya beberapa lembaga dan badan otonom. Satu di antara lembaga itu adalah LAZIS NU, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, yang memang tugasnya adalah melakukan pengumpulan dana zakat, infak, shadaqah, serta mendistribusikannya kepada masyarakat. Nah, tentu fokus kami banyak. Kalau tadi Mas Agung kan memang karena namanya adalah relawan kesehatan, kalau kami fokusnya cukup bervariasi. Setidaknya ada 4 pokok fokus yang kami garap. Yang pertama adalah pendidikan, lalu yang kedua kesehatan, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat adalah sosial bencana. Nah, berkaitan dengan COVID ini, sejak Maret 2020, seluruh struktur di NU, baik tingkat nasional, provinsi, sampai ke tingkat desa, itu sama-sama bergerak. Karena kami sudah terbiasa menjadi organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, maka begitu masyarakat memang mendapatkan kesulitan atau membutuhkan bantuan, maka apa yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Di awal-awal dulu, kami secara serentak itu memberikan tentu saja edukasi dan juga melakukan penyemprotan disinfektan misalnya, itu di semua fasilitas umum yang ada di sekitar teman-teman pengurus. Kemudian yang kedua, kami juga tentu membagikan masker sebagai kebutuhan awal waktu itu, lalu beranjak ke kebutuhan sembako, kemudian bahkan beberapa yang mengalami kesulitan dari sisi ekonomi, misalnya ada pedagang pentol atau pedagang es campur yang kehabisan modal karena nggak bisa berjualan, itu sebagian juga sudah ada yang mendapat bantuan modal dari kami. Ya meskipun jumlahnya nggak banyak, sekitar 500.000 atau 1 juta, tapi bagi dia itu sangat berarti karena dia akhirnya bisa berjualan lagi. Lalu beberapa hal lain, beasiswa. Kami pada waktu awal pandemi itu juga banyak sekali orang tua yang akhirnya kesulitan untuk membayar SPP, membeli kuota dan macam-macamnya. Nah, itu kami berkolaborasi dengan lembaga yang membidangi pendidikan, yaitu LP Ma'arif, juga lembaga yang membidangi pesantren, yaitu Robito Ma'id Islamiyah atau RMI, juga teman-teman dibantu teman-teman Banser, Ansor, Fatayat, Muslimat, kita semua berkolaborasi untuk saling mensupport apa nih yang bisa kita sumbangkan untuk masyarakat. Nah, itu terus berjalan. Di sisi lain juga berbagai macam imbauan, berbagai macam instruksi dan juga amanat-amanat dari para masyayikh, para kiai juga terus memberikan keteladanan sebagaimana kemudian selalu memakai masker, lalu menjaga jarak dan sebagainya. Itu juga menjadi bagian penting dari ikhtiar kami di NU untuk memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Nah, di gelombang kedua ini pun juga sama. Setelah lumayan mereda sebelum Ramadan kemarin, tiba-tiba pasca Idul Fitri kan, itu kan meledaknya di 2 kabupaten ya waktu itu yang awal-awal, yaitu di Demak, Jawa Tengah, lalu sama di Bangkalan, Jawa Timur. Betul. Nah, itu yang menjadi gelombang awal, gelombang 2 pada proses pertama. Nah, itu segera kami lakukan koordinasi dan mengaktifkan kembali Satgas COVID-19 gitu. Sebenarnya pada awal setelah gelombang 1 lumayan mereda itu Satgas COVID-19 sudah mulai nonaktif sebenarnya. Tapi setelah ada gelombang 2 akhirnya Satgas COVID-19 di semua tingkatan diaktifkan kembali karena memang kami memprediksi dari teman-teman lembaga kesehatan memprediksi bahwa
ketika ada satu kabupaten yang meledak itu hampir pasti akan merambat ke tempat yang lain karena mobilitas masyarakat kita kan luar biasa sehingga sangat mungkin untuk bisa menyebar. Maka begitu waktu itu Bangkalan meledak, para kiai langsung memerintahkan kami untuk ayo kita kembali lagi aktifkan satgasnya, berjaga-jaga. Nah, betul ternyata kemudian merebak ke berbagai kabupaten kota, terutama di Jawa Timur, sehingga Lazisnu sebagai bagian dari NU bersama dengan seluruh elemen lembaga Panomnya kembali berkolaborasi untuk membantu masyarakat. Kalau fokus kedua kami ini yang cukup banyak menyita programnya adalah soal bantuan isoman ya, karena banyak sekali warga yang isolasi mandiri di rumah karena tidak ada rumah sakit ya, penuh begitu. Nah, mereka kami support dengan bantuan pangan dan nutrisi. Bahkan kami juga membagikan oximeter gratis untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Tapi kalau untuk isoman pakai nutrisinya menyebar hampir ke seluruh Jawa Timur. Dilakukan oleh teman-teman di tingkat kabupaten tadi itu, termasuk juga di kecamatan dan desa. Lalu yang juga tidak kalah penting adalah program untuk ini pemulasaraan jenazah. Kita tahu bahwa jenazah ini kan punya hak untuk ditangani secara medis maupun secara agama. Itu kewajiban bahkan bagi semua umat muslim. Kalau sampai ada yang tidak melakukan, maka tentu dosanya menjadi tanggung semua. Dan di saat yang sama, rumah sakit antriannya cukup panjang, beberapa warga isoman itu meninggal di rumah, tidak tertangani atau kalau ditangani harus menunggu 20 jam, bahkan 24 jam. Sementara mudin setempat juga kadang-kadang nggak berani karena khawatir terinfeksi. Maka kami membentuk tim relawan pemulasaraan jenazah. Jadi kami punya tim yang memang terdiri dari anak-anak muda yang punya keberanian dan memang selama ini sudah terbiasa menjadi relawan kemanusiaan. Tinggal dikasih input tentang bagaimana penanganan jenazah COVID secara medis. Harus pakai APD, harus didisinfeksi, dan kemudian pemakai peti dan sebagainya. Itu semua dilakukan dengan pelatihan oleh tim dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo yang juga jaringan dari NU. Dan begitu siap, maka Lazisnu sebagai lembaga yang mengumpulkan dana, kami menyiapkan, membelanjakan dana infak yang sudah masuk ke kami untuk menyiapkan perangkat-perangkatnya, senjata-senjatanya, mulai dari APD, face shield, sarung tangan, sepatu boot, termasuk juga operasional ambulan. Itu kita siapin, dan begitu ada permintaan pemulasaran jenazah di masyarakat, maka tim kami terjun untuk bisa melakukan proses pemulasaraan secara aman, dan dengan ini bisa mendukung pemerintah untuk menangani problem-problem yang berkaitan dengan COVID ini. Itu diantaranya gambaran umumnya, Mas. Oke, tadi diceritakan salah satunya adalah tentang pemulasaraan jenazah. Ini menarik sekali karena waktu itu Bangkalan sedang outbreak sangat tinggi. Kemudian di Surabaya juga rumah sakit juga sangat penuh. Barangkali mungkin bisa diceritakan, Mas Afif, tingkat kesulitan yang dialami para petugas relawan di Lazisnu saat itu. Ya, pertama-tama memang. Ya, pertama-tama sebenarnya dari sisi relawannya sendiri ya, Mas. Awalnya itu pada takut gitu. Takut karena kita menangani jenazah COVID, jangan-jangan nanti kita juga tertular begitu kan. Bahkan ada teman-teman itu yang misalnya dia berani, tapi begitu minta izin istri, nggak boleh kan. Minta izin keluarga nggak boleh, nanti khawatirnya nanti tertular juga. Bahkan ada teman-teman yang cerita itu, boleh sampean ikut jadi relawan pemulasaran jenazah, tapi tidur di luar, jangan tidur di rumah gitu. Nah, awalnya seperti itu, tapi ya setelah dikasih penjelasan, akhirnya terkumpul waktu itu sekitar 30 relawan yang menyatakan siap untuk bergabung, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, yang perempuan itu sebagian justru usia-usia 40 ke atas. Mereka itu adalah ibu-ibu muslimat NU yang memang sehari-hari menangani jenazah juga sebagai mudinatun bahasanya kalau di sini. Cuma mereka belum punya keterampilan untuk menangani yang jenazah COVID. Kalau mereka menangani jenazah biasa sudah, tapi yang jenazah COVID belum. Makanya ketika ada kesempatan untuk bergabung ini, mereka siap lalu ikut pelatihan. Lalu kesulitan kedua itu dari sisi koordinasi antar elemen. Kita tahu bahwa pemerintah kota, pemerintah kabupaten itu mewajibkan bahwa setiap
jenazah yang wafat di rumah secara isoman itu harus dilakukan pemulasaran di rumah sakit gitu. Tidak boleh dilakukan di rumah warga, termasuk juga oleh warga karena khawatirnya nanti terinfeksi. Nah, ketika hal seperti ini yang menyulitkan, sementara kalau harus nunggu dari pemerintah itu lama sekali, 20 jam, 24 jam, bahkan lebih begitu. Nah, akhirnya waktu itu solusinya kami kemudian segera mungkin berkoordinasi dengan dinas kesehatan baik provinsi maupun kabupaten kota, bahkan kami juga beraudiensi dengan Bupati Wali Kota Surabaya Sidoarjo untuk menyampaikan pesan bahwa kami ini mau membantu dan tidak ada biaya apapun yang kami minta. Lalu dengan itu kemudian aksesnya dipermudah. Artinya ketika memang rumah sakitnya penuh, tidak bisa menangani, maka relawan yang sudah disiapkan ini dipersilakan untuk membantu. Bahkan sempat kejadian itu kami lakukan pemulasaran di kantor PWNU, Mas. Karena jadi di rumah sakit penuh, di lingkungan rumah warga ini nggak memungkinkan karena khawatirnya nanti kalau cipratan-cipratan airnya kemana-mana kan nanti khawatirnya juga menginfeksi orang lain. Akhirnya di PWNU itu ada salah satu lahan parkir mobil yang bisa kita kosongkan, tapi ada atapnya begitu kita buat tutup dengan banner yang sudah nggak terpakai untuk menutupi. Semua tim ke situ, jenazah dibawa ke situ, dimandikan di situ, disolatkan di situ, baru dibawa ke tempat pemakaman. Itu waktu itu ya lumayan seru juga karena baru pertama kali kantor PWNU dijadikan tempat pemulasaran jenazah gitu ya. Tapi karena situasinya darurat waktu itu, keluarga juga menyetujui, bahkan sangat bersyukur karena bisa ditangani dengan cepat, lalu dia bisa mendampingi dari awal sampai akhir dengan standar yang ketat baik dari sisi medis maupun dari sisi fikih atau sisi syariat Islamnya. Kalau dalam satu hari itu ada berapa jenazah waktu di puncak-puncaknya itu, Mas, yang ditanganin? Ya, waktu itu yang paling tinggi sih sekitar 5 ya, sekitar 5 dalam sehari. Nah, untungnya kan karena kita relawannya cukup banyak dari 30 orang itu, sehingga kita bisa bagi dalam beberapa tim. Tapi alhamdulillah sekali sudah kira-kira 2 minggu ini sudah nggak ada, Mas, permintaan layanan pemulasaran jenazah. Artinya memang kasusnya sudah menurun, kemudian rumah sakit juga sudah bisa menangani, sehingga masyarakat tidak lagi meminta bantuan dari NU Jawa Timur untuk melakukan pemulasaraan. Oke, pemirsa, kita akan membahas lebih dalam diskusi topik ini setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Burhan Solihin, dalam Kabar Pandemi, Solidaritas di Tengah Pandemi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Bersama kita masih ada beberapa narasumber dan langsung saja saya berdiskusi kembali dengan Bapak Agung, Ketua Relawan Kesehatan Indonesia. Pak Agung, tadi sudah diceritakan tentang apa yang dilakukan relawan kesehatan Indonesia. Hambatan apa saja yang Bapak temui di lapangan selama hampir 2 tahun ini ya pandemi, dan bagaimana Anda mengatasinya? Iya, kalau hambatan secara teknis ya terkait pada persoalan masyarakatnya itu sendiri gitu, karena memang persoalan COVID ini kan persoalan bagaimana menyadarkan masyarakat akan bahaya yang namanya COVID-19 ini gitu. Nah, hambatannya adalah di persoalan pemahaman warga yang memang terbelah-belah gitu. Ada yang percaya bahwa COVID memang bahaya, ada yang nggak percaya sama sekali bahwa COVID itu ada gitu. Nah, ini yang menjadi hambatan untuk kita
dalam melakukan sosialisasi tentang bahaya COVID gitu, terkait dengan persoalan membangun kesadaran warga untuk bisa melaksanakan prokes secara disiplin gitu. Nah, ini kita lakukan melalui pendekatan mulai dari membagikan brosur, terus melakukan penyadaran melalui leaflet, dan juga kita minta bantuan ustadz-ustadz di RT-RT yang ya rata-rata memang ustadz NU juga itu. Nah, mereka lah yang kita minta bantuan untuk bagaimana menyadarkan warga untuk bisa paham bahwa COVID ini memang sesuatu yang sangat membahayakan dan nggak boleh dipandang remeh. Nah, terus terkait dengan persoalan bantuan juga, ya hambatannya adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan bantuan-bantuan tersebut gitu. Karena memang kami bukan lembaga filantropis yang memang biasa melakukan donasi, karena selama 9 tahun bergerak kami tidak pernah melakukan donasi gitu, sehingga pada saat COVID ini hambatannya ya untuk bagaimana mengumpulkan logistik untuk bisa dibagikan ke masyarakat gitu. Tapi alhamdulillah karena solidaritas selama pandemi itu memang cukup tinggi dan muncul dari berbagai kalangan, sehingga banyak teman-teman, mulai dari teman-teman aktivis 98, terus teman-teman dari perusahaan-perusahaan yang membantu untuk bisa menopang kegiatan rekan dalam hal melakukan kegiatan sosial di tengah pandemi, gitu Mas. Barangkali mungkin bisa diceritakan salah satu cerita unik bagaimana petugas relawan kesehatan Indonesia ini di lapangan yang menemui masalah yang sangat berat atau sangat unik. Iya, kalau masalah yang berat itu adalah persoalan fasilitas kesehatan ya Mas. Itu yang paling berat gitu. Karena banyak warga yang mengalami kondisi yang parah gitu, dengan gejala berat yang susah untuk dapat rumah sakit gitu. Nah, itu yang paling berat. Nah, itu karena ketika warga mencari sendiri, pasti jawabannya penuh. Semua rumah sakit bilang nggak bisa nerima gitu. Sehingga harus kita bantu, kita turun ke lapangan, mengkoordinasikan ke pihak-pihak terkait agar warga tersebut bisa terfasilitasi, agar bisa dirawat gitu. Nah, cuma memang yang paling sulit itu adalah pada persoalan ICU gitu. Orang yang terpapar COVID yang membutuhkan ICU, karena pertama ketersediaan ICU itu memang terbatas dan sangat terbatas, bahkan sejak sebelum pandemi memang ICU itu selalu menjadi permasalahan. Ketika orang membutuhkan ICU itu memang susah, apalagi pada saat di tengah pandemi gitu. Nah, itu yang paling sulit lah, ketika kita mendapat laporan dari warga untuk minta tolong keluarganya agar bisa dicarikan ICU. Jadi ini ada petugas khusus dari tim relawan kesehatan Indonesia yang biasa menghubungi rumah sakit seperti itu ya Mas ya? Iya, kita kalau sebelum pandemi kita cuma ada 2 tim, satu tim yang mengadvokasi warga ketika mengalami kesulitan mengakses pelayanan kesehatan, terus kedua tim sosialisasi gitu. Nah, sejak pandemi COVID ini mewabah, kita membagi jadi 3 tim gitu. Ada tim yang tetap mengadvokasi, karena kan ada juga warga yang sakit non COVID gitu. Dan ini juga harus tetap harus kita fokus untuk membantu mereka yang khususnya yang mereka mau melahirkan, terus mereka yang mau cuci darah. Ini kan non COVID nih, banyak pasien yang non COVID yang nggak boleh terabaikan juga haknya mereka gitu. Terus ada tim yang khusus menangani pasien-pasien yang COVID, gitu. Mulai dari yang bergejala sedang sampai yang bergejala berat, sama tim yang bertugas khusus untuk kegiatan sosial gitu. Kalau melihat tadi solidaritas yang terbangun di selama masa pandemi itu, kedepannya kira-kira solidaritas seperti apa lagi yang ingin dibangun bersama-sama dari teman-teman di tim relawan kesehatan Indonesia?
Iya, kami sekarang sedang melakukan pilot project ya dengan membentuk yang namanya komunitas warga siaga gitu. Jadi kami melihat bahwa betapa lemahnya kedaulatan kesehatan kita di tengah warga terkait dengan preventif dan promotif. Karena selama ini pemerintah kita lebih fokus pada persoalan kuratif. Karena seksi kalau kuratif itu kan, gratisin orang di rumah sakit secara politik itu seksi. Tapi kalau membangun preventif dan promotif itu nggak seksi secara politik, maka terabaikan. Warga nggak pernah diajak untuk bisa membangun preventif dan promotif di lingkungannya. Padahal itu sangat penting gitu. Nah ini terbukti ketika pandemi COVID berlangsung di Indonesia, semua kucar kacir. Pemerintah nggak tahu bagaimana cara menanggulangi, terus bagaimana cara menekankan warga agar bisa taat prokes, terus bagaimana cara menghambat penularan COVID. Ini kan pemerintah kalang kabut gitu. Nah, kalau seandainya dari dulu preventif dan promotif itu kesehatan di tengah warga muncul, dibangun gitu, pasti nggak akan kalang kabut gitu. Karena apa? Warga secara otomatis pasti sadar bahwa ketika ada wabah, ketika ada penyakit yang menular, maka mereka harus melakukan proteksi. Sehingga pemerintah nggak perlu lagi kesulitan tuh melakukan peraturan-peraturan yang tambal sulam, yang nggak punya parameter yang jelas, terus target keberhasilannya juga nggak ada gitu. Nah, kita lagi membangun yang namanya komunitas warga siaga, Mas, di tingkat RT. Jadi komunitas warga siaga ini kita coba untuk bagaimana menumbuhkan kesadaran preventif dan promotif kesehatan di lingkungan tempat tinggalnya. Dan saat ini di DKI itu sudah ada 20 RT yang lagi kita bangun ini. Untuk selanjutnya nanti akan kita bangun di seluruh struktur rekan yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Agung. Selanjutnya saya akan beralih berdiskusi dengan Mas Afif Amrullah. Oke. Siap, Mas Agung. Ya, Mas Afif. Kita lanjutkan diskusi tadi tentang bagaimana teman-teman di Lasis NU itu bergotong royong, bersolidaritas sehingga bisa membantu. Salah satunya tadi pemulasaran jenazah kan itu kan. Kalau dari sisi bagaimana teman-teman Lasis NU itu bisa menggerakkan khususnya para kiai, para bini sepuh bisa turun gunung untuk menggerakkan masyarakat bersama-sama membantu menangani pandemi ini. Ya, karakter dasar dari para kiai, para ulama, para sesepuh di NU itu kan memang mereka ngemong gitu ya, punya jiwa ngemong kepada masyarakat. Ya, dalam skala kecil ngemong beliau kepada para santri yang ada di pondok masing-masing itu. Tapi dalam skala luas ketika beliau sudah menjadi pengurus NU, beliau itu punya kepedulian dan keprihatinan sangat tinggi ketika masyarakat mengalami kesulitan. Jadi kami sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kemudian bisa bergerak bersama beliau karena beliau sendiri secara sadar punya jiwa kepedulian yang tinggi dari sisi karakter masing-masing begitu. Nah justru beliau lah yang seringkali dalam tanda kutip mengompori kami untuk terus semangat, untuk terus bergerak, untuk terus membantu sebanyak mungkin orang ketika ada kebutuhan yang mendesak, termasuk juga di masa COVID ini. Nah, itu juga yang kemudian menjadi modal besar bagi kami di Lazisnu untuk ikut serta berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Kami biasa misalkan meminta kesediaan beliau yang tokoh yang memang dihormati begitu untuk kita ambil videonya, memberikan pesan-pesan, misalkan ayo pakai masker, misalnya ayo ikut vaksin, kemudian ayo waktu awal-awal dulu kan masih banyak kebiasaan warga kita ini yang sowan kepada kiai lalu cium tangan dan seterusnya. Lah itu kan kita berusaha melindungi para kiai sehingga beliau memberikan instruksi agar sudah doakan dari jauh saja, nggak perlu sowan, misalkan seperti itu untuk sementara. Terus belum lagi juga ajakan untuk bergotong royong, membantu tetangga, membantu sesama, termasuk juga mengalokasikan sebagian rezekinya melalui Lazis NU. Nah itu
ketokohan beliau cukup membantu bagi kami untuk melakukan sosialisasi atau menggerakkan gelombang kebaikan ini bersama-sama dengan masyarakat. Nah, yang kedua yang kami syukuri adalah NU ini punya struktur yang lengkap sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu di masing-masing struktur itu juga ada beberapa elemen yang bergabung di dalamnya. Selain ada Lazisnu, NU juga punya lembaga kesehatan yang di dalamnya ada para dokter, para pemimpin rumah sakit Islam di Jawa Timur. Kemudian ada juga lembaga penanggulangan bencana yang memang sehari-hari dan punya relawan yang cukup banyak yang terbiasa menangani aksi kemanusiaan. Belum lagi nanti ada lembaga pendidikan ma'arif yang mengkoordinasi sekitar 15.000 sekolah dan madrasah di Jawa Timur. Juga ada Robito Mahid atau RMI yang mengkoordinasi seluruh pondok pesantren di Jawa Timur. Belum ada ibu-ibu muslimat, ada adik-adik IPNU, IPBNU, Fatayat, Ansor Banser, dan juga lembaga-lembaga lain yang berkolaborasi. Sehingga ini yang menguatkan kami dari NU bisa semakin banyak berkontribusi dan memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi dan juga menangani pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Afif. Oke, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya, Burhan Solihin, dalam kabar pandemi, solidaritas di tengah pandemi. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube TV Tempo dan saluran digital TV Tempo. Tadi sudah sangat gamblang dijelaskan dan dipaparkan oleh para narasumber tentang bagaimana bahwa bangsa Indonesia kita ini punya modal sosial yang cukup tinggi di dalam mengatasi pandemi ini, dan kita berharap modal sosial itu akan terus kita pupuk, kita berdayakan sehingga kita sama-sama berjuang melewati pandemi ini di atas perbedaan-perbedaan. Sebelum menutup diskusi kita kali ini, saya ingin meminta narasumber untuk memberikan kalimat penutup. Kami mulai dari Mas Agung Nugroho, Ketua Relawan Kesehatan Indonesia. Ya Mas, ya mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat teratasi ya. Kalau selesai mungkin belum, tapi bagaimana bisa ini teratasi dengan maksimal. Pertama, ya saya menghimbau pada seluruh warga negara Indonesia untuk tidak menyepelekan COVID gitu. Karena COVID ini memang nyata, COVID ini memang ada, dan sangat berbahaya kalau kita tertular dan memiliki komorbid di dalam diri kita gitu. Nah, makanya penting untuk kita tetap melakukan prokes 3M atau 5M atau sekarang sudah jadi 6M. Intinya adalah bagaimana prokes tersebut adalah untuk bisa menjaga diri kita, memproteksi diri kita dan memutus mata rantai penularan. Yang kedua, vaksin. Vaksin ini penting walaupun memang vaksin itu bukan obat. Vaksin ini bukan obat COVID, tapi vaksin ini adalah untuk mencegah kita, kalau kita terpapar virus COVID, kita tidak akan mengalami gejala berat gitu, sehingga memudahkan untuk disembuhkan. Dan kalau mudah disembuhkan, maka rumah sakit nggak akan stuck gitu.
Dan yang ketiga, mari kita bangun terus yang namanya solidaritas, mari kita tumbuhkan terus yang namanya solidaritas di tengah warga terkait dengan COVID ini, karena memang kita nggak bisa berharap banyak dari pemerintah. Rakyat harus bisa membangun kekuatannya sendiri untuk bersama-sama menanggulangi persoalan COVID ini, karena dengan solidaritas itulah maka yang namanya segala persoalan itu bisa kita minimalisir gitu, termasuk juga COVID gitu. Nah, terus saya juga ingin meminta kepada pemerintah agar bisa memberikan satu kepastian gitu terkait dengan persoalan COVID ini gitu. Jangan lagi melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak memiliki parameter yang jelas dan tegas gitu. Misalnya PSBB, terus diganti lagi PPKM, sekarang jadi PPKM level 1 sampai level 4, yang semua nggak punya parameter keberhasilannya nggak ada. Gitu. Balik lagi lah ke undang-undang kekarantinaan kesehatan, maka insya Allah negara ini akan bisa cepat mengatasi yang namanya COVID-19. Gitu Mas. Terima kasih Mas Agung. Selanjutnya kami meminta Mas Afif untuk memberikan kalimat penutup. Ya, saya setuju dengan pernyataan Mas Agung tadi. Karena itu memang begitu sekarang situasi COVID sudah mulai lumayan mereda, beberapa ketersediaan bed di rumah sakit juga kosong, sehingga mudah-mudahan ini terus membaik dan penanganan COVID dari sisi kesehatan bisa maksimal begitu ya. Nah, maka sekarang kita akan bergeser kepada berbagai macam problem pasca adanya gelombang COVID yang cukup tinggi kemarin. Di antara yang sedang kami lakukan di Jawa Timur adalah bagaimana kita bisa menjamin hak-hak dasar dari anak-anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Alhamdulillah di NU sudah mulai bergerak melakukan pendataan, dan beberapa pondok pesantren, lembaga pendidikan Ma'arif NU, juga panti asuhan di bawah koordinasi Muslimat, itu sudah berkoordinasi dengan kami dari Satgas PWNU Jawa Timur. Mereka siap untuk menerima seandainya ada orang tua atau keluarga yang bersedia anak yatimnya diamanahkan kepada lembaga-lembaga tersebut untuk mendapat pendidikan secara gratis. Nah, yang berikutnya, solidaritas yang sudah muncul ini mudah-mudahan bisa terus kita pelihara, bisa terus kita jaga semangatnya, agar apapun tantangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, apakah itu COVID atau apapun lah ya, kita masih punya modal sosial dan punya modal besar untuk menggerakkan gelombang kebaikan ini untuk saling membantu, saling peduli kepada sesama. Karena kalau memang hanya mengandalkan pemerintah, tentu seperti yang disampaikan Mas Agung tadi, kita tentu akan sangat kesulitan masyarakat menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Dan yang terakhir, kita berharap dan juga mengajak kepada semua masyarakat untuk terus tidak pernah lelah menjaga agar diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita terhindar dari berbagai macam dampak negatif dari adanya COVID-19 ini. Baik itu dengan menerapkan protokol kesehatan, dengan vaksin, atau dengan ikhtiar-ikhtiar yang lain, termasuk juga ikhtiar-ikhtiar secara batiniah, secara spiritual, agar semuanya bisa kita hadapi bersama-sama dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan tentu saya berterima kasih kepada Tempo TV, Mas Bro dan kawan-kawan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi di ruang yang sangat produktif ini. Terima kasih Mas Agung, Mas Afif. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung. Semoga diskusi tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sampai di sini kami temani Anda dalam kabar pandemi. Akhir kata, saya Burhan Solihin beserta seluruh kru kerabat yang bertugas pamit mundur diri dan sampai jumpa. Salam sehat.